Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebagian di antara kita, khususnya kaum wanita dan anak-anak perempuan, yang memang memiliki hobi bermain boneka. Namun ternyata penggemar boneka tidak sebatas kaum wanita dan anak-anak perempuan saja. Kini beberapa dari orang-orang dewasa juga ikut menyukai dan memelihara boneka. Dengan alasan yang beragam, mereka merawat, mengurus, menjaga, dan bermain dengan boneka-boneka itu layaknya anak kandung mereka. Agar menambah semangat dalam hidup, giat bekerja, memberikan keberuntungan, menjadikan harta semakin melimpah, atau hanya sekedar agar tidak kesepian dan ada yang menemani. Sungguh sangat beragam. Maka bagaimanakah hukum spirit doll atau boneka arwah dalam Islam? Mengingat fenomena spirit doll tengah ramai diperbincangkan, bahkan viral di media sosial. Apalagi banyak kalangan selebritas yang menggandrunginya. Bolehkah seorang muslim mengadopsi boneka? Benarkah ini bentuk kesyirikan? Pertanyaan-pertanyaan ini bermunculan dalam benak sebagian dari kita, khususnya kaum muslimin, kita yang beragama Islam. Maka untuk membahas ini, kita akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, boneka untuk anak-anak, dan yang kedua, boneka untuk orang dewasa. Untuk yang pertama, boneka bagi anak-anak, hukumnya dalam Islam adalah diperbolehkan, karena boneka bukanlah termasuk patung. Hal ini sesuai dengan pendapat banyak ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mengharamkan gambar dan patung, kecuali boneka yang dijadikan mainan anak-anak. Imam An-Nawawi juga sepakat dengan hal ini, bahwa boneka yang termasuk mainan anak-anak adalah bentuk keringanan, sehingga diperbolehkan untuk dijadikan mainan. Alasan boneka diperbolehkan jadi mainan anak-anak adalah karena hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tidak lain adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikut ini hadisnya. Aku dahulu pernah bermain boneka di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain denganku. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu. Lantas mereka pun bermain bersamaku. Hadis riwayat Muslim. Mainan yang bentuknya tidak seperti manusia atau hewan imajinatif, wujudnya berbeda dengan aslinya, diperbolehkan untuk diberikan ke anak-anak. Misalnya mainan kuda poni dengan tanduk dan sayap, atau boneka rusa berwarna ungu atau hijau bisa diberikan. Hal ini senada dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha berikut ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah pulang dari perang Tabuk atau Khoibar. Sementara kamar Aisyah ditutup dengan kain penutup. Ketika ada angin yang bertiup, kain tersebut tersingkap hingga mainan boneka Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya, "Wahai Aisyah, apa ini?" Aisyah menjawab, "Itu mainan bonekaku." Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya, "Lalu sesuatu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?" Aisyah menjawab, "Boneka kuda." Beliau bertanya lagi, "Lalu yang ada di bagian atasnya itu apa?" Aisyah menjawab, "Dua sayap." Beliau bertanya lagi, "Kuda mempunyai dua sayap?" Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?" Aisyah berkata, "Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut, kita bisa simpulkan bahwa memainkan boneka atau mainan yang wujudnya tidak mirip dengan ciptaan Allah diperbolehkan. Maksud utama dari kita mengetahui hukum boneka dalam Islam adalah untuk menghindari perbuatan musyrik atau mengajarkan syirik ke anak-anak.
Memainkan boneka yang bentuknya sangat mirip dengan manusia sebaiknya dihindari, karena bisa menimbulkan kesan seolah-olah membandingkan ciptaan Allah dengan mainan. Bagian yang kedua, boneka untuk orang dewasa. Dalam salah satu ceramahnya, Buya Yahya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah di awal tahun ini, menanggapi fenomena yang terjadi mengenai boneka arwah atau spirit doll. Begini penjelasan Buya Yahya. Dalam hukum Islam dikatakan, memiliki atau memainkan boneka untuk orang dewasa, maka hal ini tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Buya Yahya berkata, kalau Anda punya boneka di rumah untuk Anda yang dewasa, kalau Anda beli boneka untuk Anda yang sudah dewasa, nggak boleh. Ini masalah hukum boneka. Jelas Buya Yahya. Jika memang memiliki boneka seperti boneka spirit doll sedang menjadi tren, Buya Yahya mengatakan untuk tidak mengikuti tren yang semacam itu, karena hal itu bukan menjadi budaya Islam. Ada baiknya kita mengikuti tren yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam masalah keyakinan, jika boneka spirit doll memiliki ruh atau dimasuki roh anak kecil yang sudah meninggal, Buya mengatakan hal itu adalah tidak benar. Dalam hal ini, kita memiliki iman dan tidak boleh meyakini hal semacam itu. Dalam Islam, setiap orang yang sudah meninggal dunia, maka ruhnya tidak akan masuk ke dalam boneka, karena roh orang yang telah meninggal urusannya sudah dalam alam barzakh atau alam kubur. Buya Yahya menjelaskan, dari segi keimanan nggak boleh kita meyakini yang demikian itu. Sedangkan ruh anak kecil, Allah akan berikan kenikmatan di alam barzakh atau alam kubur, dan tidak akan mendapatkan siksaan, dan ruhnya tidak akan masuk ke dalam boneka. Urainya, Buya Yahya mengingatkan, dalam keyakinan agama Islam, yang masuk ke dalam suatu benda tertentu, seperti halnya boneka itu adalah makhluk jin jahat, juga setan-setan yang terkutuk. Bukan justru ruh anak kecil yang sudah meninggal, karena bayi-bayi yang meninggal sebelum akil balik akan dimuliakan, sekalipun dia anak dari orang yang tidak beriman. Tentang seseorang yang mengadopsi boneka, Buya Yahya mengatakan, ini adalah masalah lain. Dalam hal ini adalah masalah psikologi dan kekosongan hati seseorang, serta juga mental yang kemungkinan memiliki masalah, seperti ketidaknyamanan dengan orang sekitarnya atau ada masalah lain yang mengganggu psikologinya. Buya Yahya juga mengatakan, jika ingin mengadopsi sebaiknya mengadopsi anak manusia, bukan mengadopsi boneka yang tidak membawa manfaat dan tidak ada pahalanya. Karena masih banyak anak-anak orang yang tidak mampu atau anak yatim yang hidupnya kurang beruntung. Jadi lebih baik kita mengadopsi mereka yang akan memberikan manfaat untuk mereka dan memberikan kebaikan serta pahala kebaikan juga untuk kita. Mengadopsinya ya anak manusia dong, kata Buya Yahya. Buya mengatakan ada gerakan untuk tidak memiliki anak. Kemudian timbul lagi gerakan mengadopsi boneka. Hal ini disinyalir adalah bentuk gerakan untuk membatasi generasi-generasi beriman atau membatasi generasi-generasi muslim. Pada akhirnya Buya mengajak kita untuk tidak mengikuti budaya mengadopsi boneka dan tidak mempercayai jika boneka tersebut dimasuki roh, karena hal tersebut dapat membuat kita menjadi syirik dan tidaklah membawa manfaat dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Perkuat keimanan, mental dan psikologi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuklah jiwa kemanusiaan dengan membantu anak-anak yatim piatu yang kurang beruntung agar kita mendapat pahala dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Buya Yahya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.